Halo adik sanak sekalian, apa kabar kok? Nah, si Nita dan si Lia akhirnya sampai juga di kampung kelahirannya kok. Di mana tuh, Dak? Kelak kita bakal tahu sendiri di mana kampung halaman Tobo Dua kok. Mohon disimak baik-baik ya adik sanak, soalnya mereka berdua kok ngomongin hal-hal yang menarik untuk diketahui. Weh, sampai juga kita di Bumi Rafflesia, Kota Bengkulu, kotanya Cangkoha. Hayo. Bangunnya Namboko jadi anak Sumatera, khususnya kota Bengkulu. Cuma di Bengkulu tulah bunga gadang dunia. Namanya Rafflesia Arnoldi. Nggak tumbuh dan besar di situ. Sama, aku juga bangga nih jadi anak Bengkulu. Letak geografis Bengkulu yang terletak di pinggiran Pulau Sumatera. Itu tuh yang ngebuat dia punya banyak nih wisata alam. Terus masih asri juga, masih hijau. Ionian tuh mulai dari pantai terpanjang yang namanya Pantai Panjang. Terus juga ada banyak nih air terjun yang mulai dari yang kecil sampai yang tinggi tuh ada. Salah satunya air terjun Palak Siri. Terus ada juga danau yang melegenda tuh namanya Danau Dendam Tak Sudah. Pernah tak kau dengar legenda Danau Dendam Tak Sudah? Weh, dendam tak sudah. Cak judul sinetron TV itu nah. Emang namanya tuh cek judul sinetron TV. Ceritanya pun sama. Jadi ceritanya tuh kan ada dua orang kan, Tino ke Lanang. Dua orang Tino ke Lanang kok bujang cek gadis kok. Lah dulu saling cintanya, suka atau berdua tuh. Tapi tidak direstui sama gaya mereka tuh. Terkhususnya sama gaya Tino. Garo-garo yang Tino kok orang bangsawan, orang kayu. Yang anaknya orang biasa. Gegara atau berdua kalau saling jatuh cinta. Serasa dunia aku cuma punya berdua baik. Nah janji itu berdua tuh sehidup semati. Jadi gara-gara sampai akhir tidak direstui ke orang tua Tino tuh. Dipisahin terus, dilarang bertemu. Akhirnya Tobo Duogo yang udah janjian sehidup semati memilih untuk terjun ke danau di situ. Nah danau di situ tuh cuma satu, kecil loh. Sudah terjun katanya mereka berdua jadi ular di situ. Jadi ular penunggu danau situ. Kenapa pulau ngeri legendanya tuh? Dulu yang danaunya tuh kecil, lama-lama tuh jadi besar sampai kayak sekarang besar nih ya. Jadi danau Dendam Tak Sudah tuh lebar nian, danau tuh nian kayak cerita yang ngeri tuh. Nah, danau Dendam Tak Sudah itu tuh pemandangannya elok nian. Hijau rumputnya, kalau kau paneh-paneh kan siang terus sore main ke situ, berteduh lah duduk-duduk di pinggir danau tuh. Weh, teduh hati kita kelak. Nian kau serius elok? Pela kita pahit habis sekolah tuh jauh lah dak. Dia sabar ambuku nak berfoto ke kota Bengkulu kok. Caknya banyak nian. Tempeknya yang elok. Sabar sana, kita kok belum nyampe, baru turun dari pesawat. Lapar igo perut ambo dari tadi. Tadi bu amu kece, nyala nyiapin pendap. Udah lama tidak makan ikan pais tuh. Ada lemah juga, kau suka lemah kan? Nah, tambah lagi ada sambal calo igo tuh. Mantap nyendak. Baiklah kita balik dulu ya. Kita makan dulu, ngisi perut dulu. Nah, perut kenyang, hati senang, baru kita pahit. Nah, itu udah mobil boleh datang weh. Ibu. Tanda. Halo teman-teman sekalian, sekarang kita belajar bahasa Bengkulu. Menurut pemetaan Kemendikbud, Provinsi Bengkulu memiliki 3 jenis bahasa daerah. Yang pertama ada bahasa Rejang, yang kedua itu bahasa Serawai, dan yang ketiga adalah bahasa Melayu Bengkulu. Percakapan yang ada di awal tadi itu merupakan contoh dari bahasa Melayu Bengkulu. Aku mau ngebahas 10 kosakata yang ada di percakapan tadi. 10 kosakata tersebut adalah Camkoha, artinya hebat. Seperti halnya Provinsi Palembang punya slogan Wong Kito Galo, dan juga orang Medan punya slogan Horas, orang Bengkulu itu punya slogan sendiri. Nah, slogannya itu adalah Camkoha, yang artinya hebat. Yang kedua ada Ambo. Ambo dan Kau. Lanjut yang ketiga ya. Nah, Ambo dan Kau. Ambo itu adalah aku dan kau adalah kamu. Kau sendiri terdiri dari 3 huruf yaitu KAU, tapi pengucapannya benar adalah kau, bukan kau, bukan ya, tapi kau itu pengucapan yang benar. Kebanyakan orang-orang yang tidak tahu bagaimana pengucapan kau pasti ngucapinnya dengan kata kau.
gitu ya. Padahal yang benar adalah kau. Kemudian ada keci dan gedang. Keci artinya kecil dan gedang artinya besar. Nah, ada info nih teman-teman. Gedang dalam bahasa Jawa itu artinya pisang, tapi kalau di bahasa Bengkulu artinya besar. Hampir mirip dengan bahasa Padang, gadang. Pernah dengar? Gadang itu juga artinya besar untuk bahasa Padang. Tapi kalau di bahasa Bengkulu itu bukan ga, tapi diganti ge. Jadi gedang artinya sama-sama besar. Ingat ya teman-teman, gedang itu besar, kecil itu kecil. Kemudian ada juga igo. Igo itu artinya jugo. Selanjutnya ada kece dan ke. Kece itu pada dasarnya artinya adalah kata. Misalnya begini, kece dio berarti kata dia, gitu ya. Untuk ke itu berarti dengan. Misal, ke-nyo dengannya, ke-dio berarti dengan dia. Oke, lanjut terakhir nih, kosakata yang ada di percakapan tadi. Ca, pada dasarnya artinya adalah seperti. Biasanya, ca pasti ada tambahan setelahnya. Misal, ca iko. Ca iko itu artinya seperti ini. Ca itu seperti itu. Cak mano, bagaimana. Caknyo, sepertinya. Cak ica, artinya adalah pura-pura. Dan yang terakhir ada cak cala, artinya adalah sok tahu. Gitu teman-teman. Pada dasarnya ada cak. Kalau cak berdiri sendiri artinya seperti. Terus ada caknyo yang berarti sepertinya. Cak mano yang berarti bagaimana. Cak ica pura-pura. Dan yang terakhir ada cak cala, sok tahu. Ingat ya, ada 5 cak gitu. Tergantung kata setelah cak. Entah itu ditambah iko, itu, nyo gitu ya. Ya, segitu teman-teman beberapa kosakata yang ada dalam percakapan di awal tadi. Karena kosakata bahasa Melayu Bengkulu itu masih banyak banget, aku mau ngasih lagi nih kosakata bahasa Melayu Bengkulu yang sering banget dipakai oleh masyarakatnya dalam kesehari-harian. Nah, karena kita lagi belajar bahasa Melayu Bengkulu, ini wajib banget untuk kalian tahu atau sekedar untuk pengetahuan baru, karena seenggaknya kalian pernah dengar beberapa kosakata khas Melayu Bengkulu ini. Kita mulai dari 5 kosakata awal, yaitu bede, gae, tino, gae lanang, ayu, abang. Oke. Bede itu artinya plat. Orang Bengkulu jarang banget ngomong plat. Plat motor, plat mobil, pasti ngomongnya bede motor, bede mobil, oke? Terus yang kedua ada gae. Gae tino, gae lanang. Gae tino ini untuk ibu, gae lanang itu untuk ayah. Karena untuk perempuan dalam bahasa Bengkulu itu ada tino dan gadis, tapi lebih sering tino. Terus untuk laki-laki dalam bahasa Bengkulu adalah lanang atau bujang, tapi lebih sering digunakan adalah lanang. Makanya di sini penyebutannya gae tino, gae lanang. Lanjut, abang, ayu. Abang untuk kakak laki-laki, ayu untuk kakak perempuan. Di Bengkulu itu nyebut kakak perempuan itu pasti ayu. Jarang banget ngomong mbak, kecuali keluarga itu adalah keluarga Jawa gitu. Oke, kita lanjut ke 5 selanjutnya adalah asoy, la, tobo, nicu, siko. Asoy digunakan untuk menyebut kresek. Mau itu kresek kecil, besar, putih, bening, hitam, nyebutnya asoy. Tinggal ditambahin aja asoy besar, asoy kecil, asoy hitam, asoy bening gitu ya. Kelak artinya nanti. Tapi untuk Bengkulu daerah selatan, karena dekat dengan Palembang, orang Palembang ngomong nanti itu kage, jadinya daerah Bengkulu Selatan biasanya ngomongnya kage. Nah, tapi untuk Melayu Bengkulu pada umumnya mengucapkan nanti dengan kata kelak. Kemudian ada tobo. Tobo itu adalah kata ganti untuk mereka. Jadi 2 orang atau lebih disebut tobo. Ngicu. Ngicu artinya bohong. Ada siko. Ko itu sini. Pernah dengar siko bagi 2? Ya, itu bahasa Palembang. Siko bagi 2. 1 bagi 2. Siko. Nah, teman-teman jangan salah nih. Sikonya Palembang pakai K di akhir. S-I-K-O-K. Artinya 1. Kalau untuk Bengkulu, sikonya itu siko doang. S-I-K-O. Artinya sini. Lanjut ke 5 kosakata selanjutnya. Saro, basing, pai, paca, lita. Kita mulai dari saro. Saro itu artinya susah. Diambil dari kata sengsaro kali ya. Saro. Jadi artinya ada tadi susah. Kemudian ada basing. Basing itu artinya sembarang atau bisa diartikan juga terserah. Tergantung konteks kalimat. Misalkan begini, jangan ngecek basing-basing.
artinya adalah jangan ngomong sembarangan. Terus itu konteks yang artinya sembarangan. Kemudian untuk konteks kalimat yang artinya terserah, misalkan begini, teman kalian bertanya, kamu mau makan apa hari ini? Dijawab sama orang Bengkulu, basing bae. Itu artinya terserah. Yang ketiga ada pai. Pai artinya pergi. Tulisannya itu P-A-I. Bacanya pai, bukan pai, tapi pai. Itu pengucapan yang benar. Pai artinya pergi. Yang keempat ada pacak, artinya bisa. Yang kelima terakhir ada lita. Lita itu artinya capek. Sekarang kita masuk ke 5 kosakata terakhir. Ada loka, tegelak, meka, meki, serempak. Kita ulangi sekali lagi. Loka, tegelak, meka, meki, serempak. Mirip-mirip gitu ya katanya, tapi artinya beda-beda nih. Loka itu artinya urusan. Misalkan, apa loka tadi? Apa urusan tadi? Gitu. Yang kedua ada tegelak. Tegelak ini artinya tertawa. Ngapo kau tegelak? Artinya kenapa kamu tertawa? Yang ketiga ada meka. Meka, meki. Meka ini artinya berisik. Kalau meki teriak. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Meka dan meki. Meka artinya berisik. Kalau meki artinya teriak. Dan yang terakhir ada serempak. Serempak ini artinya adalah bareng-bareng, barengan gitu. Contohnya begini, kau nak pergi ke pesta serempakmu enggak? Artinya adalah kamu mau pergi ke pesta itu bareng aku enggak? Ya, tadi beberapa kosakata bahasa Melayu Bengkulu yang biasa digunakan dalam keseharian masyarakat Bengkulu. Nah, dari banyak banget kosakata yang ada di atas tadi yang aku sebutkan, kita belajar bersama tadi, ada 5 tips yang wajib kalian tahu untuk mempermudah kita dalam belajar bahasa Melayu Bengkulu. Oke, tips yang pertama nih. Yang pertama itu, ganti semua kosakata bahasa Indonesia yang berakhiran vokal A, itu diganti semua dengan O. Pada umumnya kosakata bahasa Bengkulu kebanyakan diakhiri dengan huruf vokal O. Misalkan raya jadi rayo, kata kato. Nah, tapi ada catatan nih. Catatannya adalah asalkan sebelum huruf vokal A di akhir tersebut tidak ada huruf vokal O. Contohnya gini deh. Lomba dan kota. Kata lomba itu diakhiri huruf A. Tapi sebelum huruf vokal A ini ada huruf vokal O, yaitu lom. Iya kan? Kata ini nggak bisa nih diganti jadi lombo. Itu nggak bisa. Tetap lomba. Sama halnya dengan kota. Kota juga didahului oleh huruf vokal O sebelum huruf vokal terakhir A itu. Jadi tetap kota, nggak bisa jadi koto. Tips yang kedua adalah semua kata yang diakhiri oleh IL diganti dengan IK. Contohnya begini, kecil diganti IK jadi kecil. Ambil diganti IK, jadinya ambil. Paham ya? Kita lanjut ke yang ketiga. Semua kata imbuhan ter dan ber itu dihilangin R-nya. Contohnya tertelan, jadinya tetelan. Kalau misalnya bersama, bersamo. Tips yang keempat adalah semua kata yang mengandung huruf H itu pengucapannya dihilangin atau disamarkan. Contohnya gini, sekolah itu ada H kan di akhir, tapi orang Bengkulu sering menyamarkan kata H di akhir ini. Jadinya seperti ini, sekolah gitu. Terus contoh lainnya ada hendak. Hendak kemana? Dihilangkan H depan, pengucapannya berganti jadi endak. Lanjut ke tips yang terakhir, gampang banget nih tips yang terakhir, yaitu mengganti semua huruf akhiran AS diganti ke E. Jadi semua kata yang diakhiri oleh AS itu diubah ke E. Misalkan deras jadinya dere, dere. Puas, puas. AS kan diganti ke E, jadinya puwe. Itu teman-teman tipsnya. Jadi ya sebenarnya bahasa Melayu Bengkulu ini gampang-gampang susah sih, tapi banyak gampangnya karena namanya juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bahasa kita ya sebagai masyarakat Indonesia. Bahasa Bengkulu Melayu ini memang mirip-mirip bahasa Sumatera Barat dan Sumatera Selatan gitu. Cuman ya ada beberapa kata khas yang memang Bengkulu aja yang punya gitu. Tapi ada juga kosakata yang ternyata digunakan juga di bahasa Padang dan bahasa Palembang. Letaknya Palembang dan Padang itu memang dekat Bengkulu, teman-teman. Oh ya, satu lagi nih. Ternyata teman-teman, Bengkulu itu punya aksara sendiri loh. Aksaranya disebut dengan aksara Kaganga Rejang. Itu dalam bahasa Rejang ya. Dalam bahasa Bengkulu yang jenisnya Rejang, bukan bahasa Bengkulu yang jenisnya Melayu Bengkulu. Ya, tapi ini untuk sebagai tambahan informasi aja. Bengkulu sendiri punya aksara, yaitu aksara Rejang, aksara Kaganga Rejang, itu lengkapnya. Nah, bedanya dengan aksara Jawa, beda fisik aksaranya sama tulisan aksara Jawa adalah kalau misalkan aksara Jawa itu melengkung atau tidak punya sudut, untuk aksara
aksara Kagangarejang ini lebih ke tajam-tajam gitu loh teman-teman. Jadi setiap tulisannya itu, setiap aksaranya ada sudutnya. Nah, contohnya kayak gini. Aksara Kagangarejang ini biasanya digunakan untuk penulisan silsilah keluarga, kemudian obat-obatan, ataupun doa-doa masyarakat adat. Sekian pelajaran kita hari ini tentang bahasa Melayu Bengkulu. Masih banyak banget bahasa daerah lain yang ada di Indonesia dan perlu kita pelajari juga, dan ya seenggaknya kita kepoin gitu ya tentang bahasa daerah yang lainnya. Seperti Provinsi Bengkulu sendiri aja ada, menurut pemetaan Kemendikbud itu ada tiga jenis, terbagi menjadi 3 jenis bahasa daerah. Itu Provinsi Bengkulu teman-teman. Dan aku yakin di provinsi lainnya di Indonesia pasti juga ada pembagian tersendiri dalam satu provinsi. Kebayang gak sih banyak banget keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah teman-teman yang masih muda nih, yang masih keponya itu tingkat tinggi, itu wajib banget untuk nonton video-video bahasa daerah lain, dan kalian akan menemukan keunikan tersendiri dan sesuatu yang membuat kalian bangga jadi anak Indonesia. Selain untuk nambah pengetahuan kita tentang bahasa daerah, nonton video tentang bahasa daerah ataupun tentang kedaerahan atau pengetahuan tentang budaya daerah, itu merupakan hal yang seru banget dan akan menumbuhkan serta meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia sendiri. Karena Indonesia itu sudah dimerdekakan dan memiliki banyak kekayaan, jadi ada baiknya kita menjaga dan melestarikan. Apalagi kita yang sebagai anak muda yang nantinya akan diberikan tongkat estafet kepengurusan negeri ini. Jadi sudah seyogyanya aja kita belajar mendalami bangsa sendiri. Jangan sampai kita melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan budaya, jangan sampai kita melupakan negeri kita sendiri gitu ya. Khususnya mulailah dari daerah kita sendiri dulu, kenali, pelajari gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.